Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Muhammad Kurniawan, NIM A1C3 19083 akan menjelaskan tentang sumber energi pada bintang. Yang pertama yaitu ada pengertian bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri atau bintang nyata. Bintang adalah objek astronomi yang paling dikenal luas dan mewakili blok bangunan dan galaksi yang paling mendasar. Bintang adalah bola gas bercahaya di mana sebagian besar unsur pembentukan bintang adalah hidrogen dan helium yang disatukan oleh gravitasinya sendiri. Temperaturnya sangat tinggi di intinya sehingga terjadi fusi nuklir menghasilkan energi. Tekanan luar gas yang dipanaskan oleh fusi diimbangi oleh tarikan gravitasi ke dalam membuat bintang berada dalam keseimbangan hidrostatik. Keseimbangan hidrostatik ini berlangsung selama sebagian besar kehidupan bintang mempertahankan suhu tetap. Menurut ilmu astronomi, definisi bintang adalah semua benda masif yang bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari, yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Oleh sebab itu, bintang katai putih dan bintang neutron yang sudah tidak memancarkan cahaya atau energi tetap disebut sebagai bintang. Bintang terdekat dengan bumi adalah matahari dengan jarak 149.680.000 km, diikuti oleh Proxima Centauri dalam rasi bintang Centaurus berjarak 4 tahun cahaya. Lalu ada proses terbentuknya bintang. Bintang terbentuk ketika gravitasi menyatukan materi dan ketika kepadatan dan suhu di pusat bintang cukup tinggi. Fusi nuklir melalui menghasilkan energi. Bintang terbentuk di dalam awan molekul, yaitu sebuah daerah medium antara bintang yang luas dengan kerapatan yang tinggi. Gravitasi mengambil peran yang sangat penting dalam proses pembentukan bintang. Pembentukan bintang dimulai dengan ketidakstabilan gravitasi di dalam awan molekul yang dapat memiliki massa ribuan kali matahari. Ketidakstabilan ini seringkali dipicu oleh gelombang kejut dari supernova atau tumbukan antara dua galaksi. Sekali sebuah wilayah mencapai kerapatan materi yang cukup memenuhi syarat terjadinya instabilitas Jeans, awan tersebut mulai runtuh di bawah gaya gravitasi sendiri. Begitu awan akan runtuh, akan terjadi konglomerasi individual dari debu dan gas yang padat yang disebut sebagai globula blok. Globula blok ini dapat memiliki massa hingga 50 kali matahari. Runtuhnya globula membuat bertambahnya kerapatan. Pada proses ini, energi gravitasi diubah menjadi energi panas, sehingga temperatur meningkat. Sehingga awan protobintang ini mencapai kesetimbangan hidrostatik. Sebuah protobintang akan terbentuk intinya. Bintang praderet utama ini sering dikelilingi oleh piringan protoplanet. Pengurutan atau keroncongan awan molekul ini memakan waktu hingga puluhan juta tahun. Ketika peningkatan temperatur di inti protobintang mencapai kisaran 10 juta Kelvin, hidrogen di inti terbakar menjadi helium dalam suatu reaksi termonuklir. Reaksi nuklir di dalam inti bintang menyuplai cukup energi untuk mempertahankan tekanan di pusat sehingga proses pengurutan berhenti. Protobintang ini memulai kehidupan baru sebagai bintang deret utama. Lalu ada dari mana saja sumber energi pada bintang berasal? Rantai dari proton tersebut menghasilkan energi. Pusat matahari memproduksi energi melalui fusi hidrogen menggunakan serangkaian reaksi nuklir yang disebut rantai proton. Reaksi harus dimulai dengan penggabungan dua proton. Proton adalah inti atom hidrogen bermuatan positif yang saling tolak-menolak dengan gaya yang disebut penghalang Coulomb. Akibatnya, rantai proton tidak dapat terjadi secara efisien jika suhu gas lebih rendah dari sekitar 10 juta Kelvin. Tabrakan kecepatan tinggi diperlukan untuk menembus penghalang Coulomb.
dan kecepatan tinggi berarti suhu tinggi. Bahwa gas itu harus padat jika rantai proton menghasilkan energi yang signifikan. Perpaduan dua proton tidak mungkin, sehingga sejumlah besar tabrakan diperlukan menghasilkan beberapa reaksi fusi. Lebih lanjut, satu siklus tunggal melalui rantai proton hanya menghasilkan sedikit energi, sehingga diperlukan sejumlah besar reaksi fusi untuk memasok energi untuk memberikan daya pada bintang. Akan ada sejumlah besar reaksi fusi hanya jika padatan gas tinggi. Itulah sebabnya rantai proton menghasilkan energi hanya di dekat pusat matahari, di mana suhu dan kepadatannya tinggi. Faktanya, hanya sekitar 30% massa matahari yang sebenarnya cukup panas untuk mendukung fusi. Sisa massa terlalu jauh dari pusat dan tidak cukup panas. Lalu, bagaimana reaksi fusi nuklir dapat berlangsung? Berbagai reaksi fusi nuklir dapat berlangsung dalam inti bintang sebagai bagian dari nukleosintesis bintang dengan bergantung pada massa dan komposisinya. Massa bersih inti atom yang terfusi lebih kecil dari jumlah massa inti atom pembentuknya. Massa yang hilang ini dilepaskan sebagai energi elektromagnetik yang sesuai dengan hukum kesetaraan massa energi di mana E sama dengan mc². Proses fusi hidrogen adalah proses yang peka suhu. Sedikit saja peningkatan suhu intinya akan menyebabkan peningkatan laju fusi yang cukup besar. Akibatnya suhu inti bintang deret utamanya bervariasi dari 4 juta derajat Celcius untuk bintang kelas M yang kecil hingga 40 juta derajat Celcius untuk bintang kelas O yang masif. Dalam bintang masif, unsur-unsur lebih berat daripada juga dibakar dalam inti yang mengerut lewat proses pembakaran neon dan proses pembakaran oksigen. Tahapan akhir proses nukleosintesis adalah proses pembakaran silikon yang mengakibatkan dihasilkan isotop besi 56 yang stabil. Setelah itu, reaksi fusi tidak dapat diteruskan lagi kecuali lewat proses endotermik, sehingga yang lebih banyak hanya dihasilkan lewat runtuhan gravitasi. Bintang kelas O yang memiliki ukuran 8 kali jari matahari dan memiliki luminitas 62.000 kali matahari. Sekianlah video presentasi dari saya tentang sumber energi pada bintang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.